Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Gini Setianti dengan NIM R1C1230017. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas geologi karbonat untuk memenuhi tugas individu 1. Baik, langsung saja. Pengertian batuan karbonat. Batuan karbonat dapat dijelaskan sebagai batuan sedimen yang terbentuk terutama dari mineral karbonat seperti kalsit, aragonit, dan dolomit dengan kandungan lebih dari 50% dari keseluruhan komposisi batuan. Batuan ini biasanya terbentuk di lingkungan laut dangkal yang hangat, di mana organisme seperti koral, moluska, dan foraminifera menghasilkan cangkang atau kerangka dari kalsium karbonat yang kemudian terakumulasi, mengalami kompaksi dan sementasi sehingga menjadi batuan padat. Proses pembentukan ini sering disebut sebagai proses biogenik karena melibatkan aktivitas organisme, meskipun ada juga batuan karbonat yang terbentuk melalui presipitasi kimia langsung dari air laut. Kemudian ada komponen penyusun utama batuan karbonat. Yang pertama ada mineral karbonat, terdiri dari kalsit, yaitu mineral paling umum dan stabil dalam jangka panjang. Ada aragonit, yaitu polimorf kalsium karbonat, lebih metastabil dan banyak berasal dari organisme laut. Kemudian ada dolomit, yang terbentuk melalui proses dolomitisasi menggantikan sebagian kalsium dengan magnesium. Kemudian skeletal grain, yaitu fragmen organisme seperti koral, moluska, dan foraminifera. Selanjutnya ada non-skeletal grain, yaitu terdiri dari ooid, atau butiran kecil berlapis konsentris dari kalsium karbonat, peloid, butiran halus berbentuk bulat, biasanya hasil aktivitas mikroorganisme. Terus ada intraklas, yaitu fragmen karbonat yang tererosi lalu diendapkan kembali. Dan yang terakhir ada fosil, yaitu sisa organisme yang terawetkan dalam matriks karbonat. Selanjutnya ada matriks, yaitu terdiri dari mikrit atau mat karbonat, yang dimana mikrit ini yaitu lumpur karbonat berbutir sangat halus yang mengisi ruang antar butiran. Selanjutnya ada semen karbonat, terdiri dari kalsit atau aragonit, yang mengisi pori-pori antar butiran dan mengikat partikel sehingga batuan menjadi kompak. Selanjutnya skeletal. Alokem skeletal adalah butiran karbonat yang berasal dari sisa-sisa organisme laut yang memiliki kerangka atau cangkang berbahan kalsium karbonat. Dengan kata lain, komponen ini merupakan fragmen biogenik yang terbentuk dari aktivitas biologis, bukan hasil presipitasi kimia semata. Kehadiran alokem skeletal dalam batuan karbonat sangat penting karena menunjukkan bahwa batuan tersebut terbentuk di lingkungan dengan produktivitas biologis tinggi, seperti laut dangkal tropis, terumbu karang, atau daerah dengan banyak organisme penghasil kalsium karbonat. Contoh skeletal yaitu fragmen karang atau koral, kemudian cangkang moluska, foraminifera, dan alga berkapur. Selanjutnya non-skeletal. Alokem non-skeletal adalah butiran karbonat dalam batuan sedimen yang tidak berasal dari kerangka atau cangkang organisme, melainkan terbentuk melalui proses kimia, fisik, atau biologis mikro seperti aktivitas mikroorganisme atau pengendapan berlapis. Komponen ini sangat penting dalam klasifikasi batuan karbonat karena menunjukkan energi dan dinamika lingkungan pengendapan. Contoh non-skeletal yaitu yang pertama ada ooid, atau butiran kecil yang terbentuk bulat dengan lapisan konsentris kalsium karbonat yang terbentuk di laut dangkal berenergi tinggi ketika butiran berguling terus-menerus sehingga terbentuk lapisan berulang. Kemudian ada pisoid, yaitu butiran berlapis tidak beraturan, biasanya lebih besar daripada ooid, yang terbentuk dari aktivitas mikroba, misalnya cyanobacteria, yang mengendapkan karbonat secara bertahap. Dan yang terakhir ada peloid, yaitu butiran sangat kecil, terlihat homogen di bawah mikroskop, yang terbentuk di lingkungan laut dangkal berenergi rendah, di mana kondisi tenang memungkinkan butiran halus ini terakumulasi tanpa hancur. Selanjutnya ada mikrit. Mikrit adalah istilah dalam geologi karbonat yang merujuk pada matriks halus berupa lumpur karbonat mikroskopis atau mikrokristalin kalsit yang menjadi pengikat utama dalam batu gamping. Ia terbentuk dari presipitasi kalsium karbonat
dalam kondisi tenang, sehingga butirannya sangat kecil atau kurang dari 4 mikrometer. Dan sulit dibedakan secara optik. Mikrit berasal dari kata mikrokristalin kalsit atau kalsit mikrokristalin, merupakan matriks halus dalam batu gamping yang mengisi ruang antar alokem dan terlihat sebagai massa gelap homogen di bawah mikroskop tipis. Ciri-ciri mikrit yaitu ukuran butir sangat halus, biasanya berwarna abu-abu hingga gelap pada batu gamping, dan berfungsi sebagai matriks yang mengikat butiran karbonat. Proses terbentuknya mikrit itu dimulai dari pengendapan kalsium karbonat yang sangat halus di lingkungan laut tenang, kemudian hancurnya mikroorganisme atau cangkang organisme kecil yang sangat halus. Lingkungan pengendapan mikrit yaitu laguna, laut dangkal yang tenang, dan daerah belakang terumbu atau back reef. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi PowerPoint tadi adalah batuan sedimen karbonat, yaitu batuan sedimen yang tersusun terutama dari mineral karbonat seperti kalsit dan dolomit. Batuan ini umumnya terbentuk dari akumulasi sisa-sisa organisme laut maupun dari proses pengendapan kimia di perairan, terutama di lingkungan laut dangkal yang hangat dan jernih. Komponen utama penyusunnya meliputi butiran karbonat atau skeletal dan non-skeletal, matriks mikrit, dan semen sparit yang bersama-sama membentuk struktur batuan karbonat. Baik, sekian saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.